Ya memang itu hasilnya, kalau saksi dari aku tuh real, nggak settingan. Banyak, korbannya ribuan. Kalau mau didatengin semua full ini persidangan. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apa kan Niki gugatan barunya kan Niki? Aja di PN bisa dilihat. Sidang lanjutan perseteruan antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus yang menjeratnya, Nikita didakwa atas dugaan tindak pidana pemerasan, pengancaman, hingga tindak pidana pencucian uang. Pada persidangan kali ini, ia hadir dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Agenda sidang menghadirkan saksi yang dinilai dapat meringankan posisi terdakwa. Di hadapan majelis hakim, Nikita bersikeras menegaskan bahwa akar persoalan ini berawal dari produk milik Dr. Reza Gladys. Namun, pernyataan tersebut kerap dipatahkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Perdebatan yang tak kunjung mereda akhirnya membuat emosi Nikita tersulut. Ia beberapa kali terlibat adu argumen dengan jaksa hingga berulang kali mendapat teguran dari majelis hakim agar lebih tenang selama jalannya persidangan. Kunjung duduk, kunjung tolong duduk. Ibu. Kunjung ada berdiri, ibu duduk. Ada kunjung. Disajian terdapat disajian sejak awal majelis sudah mengingatkan ya, semua lewat majelis, nggak usah saling salut-salutan seperti itu ya. Ini bukan pasal, kita ada aturannya. Sekali diingatkan itu sebentar. Sekali diingatkan dia baik penuntut umum maupun terdakwa begitu kan. Coba, itu udah kita ingatkan masih ngomong terus. Ini nanti jangan terus juga yang terima lagi dia ya yang mulia ya. Kan begitu ya. Saya udah makan udah lama ini, kata Pak Sidang ini saya tahan-tahan. Bisa diteruskan persidangan ini atau mau kita stop dulu? Kalau nggak bisa dilihat maka kita stop dulu. Ini kan dari awal ya mulia, ini dari awal Sebentar ya, majelis tadi berusaha. Iya, dia mah maunya sesuai dia, bukan sesuai dakwaan. Kadang lupa dakwaan, kadang lupa BAP. Ayo sambil jalan. Tapi kalau saksi dari dia, oh, ini banget.
Ini kan tuduhannya adalah pertama itu adalah pengancaman dengan kekerasan, ya kan? Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Yang terakhir itu yang sering ramai di media itu adalah soal TPPU-nya, ya. Jadi saya mau kasih tahu begini masyarakat itu bahwa perkara ini berawal dari adanya skincare. Kenapa kok bisa hari ini kami menghadirkan fakta korban yang mengalami langsung akibat dari skincare itu? Nah, karena apa? Di dakwaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan, ya, ini kalau saya tidak salah ingat begini kira-kira, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huru-hara, ya, memposting produk Glavica, ya kan? Lebih spesifiknya lagi apa? Salmon DNA dan atau booster glowing cell. Nah, ini yang menjadi pucuk dimulainya permasalahan ini, ya kan? Sehingga kemudian atas adanya dugaan bahwa, bukan dugaan ya, sekarang BPOM sudah merilis juga fakta-fakta di persidangan juga sudah terungkap bahwa glowing booster cell itu tidak pernah terdaftar, ya kan? Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nikita, terdakwa Ismail dan Nikita, dia itu dicari oleh Reza Gladys, ya kan? Tujuan dia mencari Reza Gladys itu mau ngapain? Kan tadi saya bilang sumbernya apa? Produk. Ini loh, ya, produk ini bermasalah. Publik sudah tahu sekarang bermasalah. Lalu kemudian pelapor Reza Gladys ini menyadari bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Nah, dengan upayanya dia mencoba mencari tahu melalui terdakwa Ismail. Nah, disitulah prosesnya, ya kan? Proses ini terjadi. Ada chat-chatan, selamat malam Mail. Waktu persidangan fakta sebelumnya, Dr. Oki menyampaikan, saya ditelepon Reza Gladys. Reza Gladys minta saya untuk dipertemukan sama Nikita. Saya sampaikan, kalau begitu melalui Ismail. Saya sambungkanlah bertiga di situ teleponnya. Dr. Oki, Reza, sama Mail. Disitulah terjadi percakapan bahwa adanya permintaan tolong itu yang tadi beredar, yang teman-teman tahu semua sudah beredar di media sosial itu kan, yang lagi FYP, yang seperti yang disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya juga. Karena apa? Sumbernya bermasalah, sumbernya produk tadi itu. Nah, itulah yang kemudian berlanjut percakapan, perkenalan diri dan lain seterusnya, sehingga pada akhirnya muncullah negosiasi di situ. Terjadi tawar-menawar, ditanya dari Mail berapa, ya kan? Disebutkan, oh kalau dari Mail sudah tidak bisa turun, 5 miliar. Memang dokter mau nawar berapa? Itu ada. Dan itu sudah terungkap di persidangan semua. Pertanyaan kemudian, nanti teman-teman bisa lihat, kami akan menghadirkan ahli bahasa. Makna dari okesip itu apa dalam konteks bahasa? Apakah itu persetujuan secara paksa atau persetujuan memang sukarela sama-sama gitu loh, ya. Nanti akan kami hadirkan ahli bahasa di persidangan berikutnya. Ahli BPOM pun minggu depan, Bang. Ahli BPOM belum konfirmasi ke kami, tapi mudah-mudahan kami sangat berharap ahli BPOM bisa hadir di sini. Terlepas dari jalannya persidangan pidana yang tengah berlangsung, Nikita Mirzani dikabarkan kembali bersiap melayangkan gugatan perdata terhadap Dr. Reza Gladys. Padahal, sebelumnya ia pernah mengajukan gugatan Wan Prestasi, namun kemudian dicabut tanpa alasan yang jelas. Kini, isu gugatan baru tersebut kembali mencuat dan disebut-sebut batal segera terdaftar di pengadilan. Bahkan, beredar kabar bahwa nilai gugatan yang akan diajukan Nikita mencapai angka fantastis, yakni sekitar 114 miliar rupiah. Jumlah yang tidak sedikit itu membuat publik semakin menyoroti panasnya konflik hukum antara keduanya, yang seakan belum menemukan titik penyelesaian. Lalu, apa saja kerugian yang dialami Nikita, sehingga ia merasa mengalami kerugian mencapai 114 miliar rupiah usai berkasus dengan Dr. Reza Gladys.
Itu hasilnya kalau saksi dari aku tuh real, nggak settingan. Banyak korbannya ribuan. Kalau mau didatengin semua full ini persidangan. Iya puas karena memang itu yang terjadi. Seperti itu mereka pembeli, jadi mereka konsumennya Reza ya seperti yang tadi kalian dengar ya kayak gitu, nggak ada yang disetting, nggak ada yang diajari, memang begitu adanya. Kalau prestasi tanya ke lawyerku ya. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apakah Niki gugatan barunya Kak Niki? Gua aja di PN bisa dilihat kok. Harusnya film Kamak X Nenek Gayung kan harusnya aku peran utama. Ditahan jadi enggak. Komik 8 harusnya aku juga main karena enggak, karena masih dipecat. Wah kalau miliar nggak tahu deh. Apalagi anak kan, anak udah nggak menilai harganya. Coba lihat surat kuasanya, itu bukan dari kantor Bang Fahmi, bukan dari tim kami, dari lawyer lain. Jadi saya mau bicara apa kalau itu gugatannya dari kantor lain gitu. Belum ada saya soal gugatan saya belum paham ya. Nanti kalau ada nanti tergantung Nikita. Saya nggak tahu secara detailnya karena Nikita juga nggak cerita tentang itu gitu. Ya semoga aja yang terbaik lah untuk kedua belah pihak ya, supaya mungkin udah terlalu lama juga, mungkin penonton juga udah terlalu jengah ya dengan permasalahan ini ya. Semoga yang terbaik aja lah supaya dari kedua belah pihak sama-sama mendapatkan yang terbaik. Dan iyalah pasti karena kan namanya dia single parent ya gitu. Jadi banyak tanggungannya, jadinya tidak bekerja, jadi banyak mengalami kerugian materi dan ya dia nggak bisa nerima kerja, nggak bisa nerima visit, nggak bisa nerima BA, apalagi dengan isu-isu kayak gini mungkin kan brand-brand juga jadi bingung, ataupun banyak ada 2 film dia jadinya mangkir. Karena saya ingat banget dia waktu itu sebelum masuk di Polda Metro dia itu lagi mau reading film baru, akhirnya nggak bisa. Apalagi dia waktu itu juga ada program Ramadan, cancel, banyak sekali, terus juga off-air dia di cancel karena off-air dia itu sampai akhir tahun ini itu sudah ada tiap minggunya full. Ya itu kan namanya juga kerugiannya, itu mau dia ngajuin 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, 10 triliun, itu terserah. Balik lagi nanti keputusan hakim. Berarti nggak sempat cerita ke dokter yang ingin... Enggak, kalau kali ini. Menyikapi langkah Nikita Mirzani yang kembali berencana mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Dr. Reza Gladys beserta suaminya, Purnawirawan Polri, Ricky Sitohang, akhirnya turut angkat bicara. Menurut Ricky, apa yang dilakukan Nikita adalah hal yang sah dan wajar dalam kerangka hukum. Sebagai warga negara Indonesia, Nikita memiliki hak penuh untuk menggunakan jalur hukum, baik pidana maupun perdata, guna mencari keadilan atas persoalan yang ia anggap merugikan dirinya. Ricky menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, meski kasus pidana Nikita masih bergulir, langkahnya menempuh gugatan perdata tetap dapat dibenarkan. Ia pun berharap agar proses hukum antara kedua belah pihak bisa berjalan secara objektif, transparan, dan pada akhirnya menemukan titik penyelesaian yang adil. Namanya setiap warga negara untuk meminta perlindungan, untuk meminta ketegasan hukum itu sah-sah saja. Nggak ada yang mengamputasi atau menganulir itu. Sekarang kita bergulir tentang masalah Wan Prestasi. Dulu pertama sudah dilakukan Wan Prestasi, yang mana termohonnya diantaranya adalah Reza Gladys, kepolisian dan kejaksaan. Sekarang mengerucut kepada kedua orang tersebut, yaitu Reza Gladys dan suaminya ya. Nah dalam hal ini saya sudah berkali-kali mengatakan substansi daripada namanya Wan Prestasi apabila itu tidak bermuatan atau tidak bersentuhan dengan tindak pidana, ini dipegang dulu ya. Apabila berbau tindak pidana, udah jelas pasti Wan Prestasinya itu tidak sah. Nah sekarang saya tidak mengerti Wan Prestasi yang diajukan kembali ini muatannya apakah ada kesepakatan lain di antara mereka. Kesepakatan apa? Saya juga tidak mau mengupas terlalu jauh. Tapi sepanjang kalau seandainya itu mengarah kepada tindak pidana yang sedang terjadi, yang sedang bergulir, menurut hemat saya itu tidak sah. Hemat
saya ya, tapi kan semua itu tergantung pada kekuatan hukum. Kalau kan dulu tuh kalau nggak salah 100 miliar ya. Iya. Nah sekarang jadi 114 miliar. Nah itu kan silakan saja kan, menurut dia mau 200 miliar juga urusan dia. Nah itu kan masalahnya kan berbicara tentang immaterial ya. Kita berbicara tentang substansi. Menurut hemat saya sebaiknya fokus saja dulu ke masalah pidana. Kalau seandainya fokus ke masalah pidana, apabila nanti memang berpihak pada kita, itu bisa mengajukan itu tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya. Lebih tepatnya lagi jangan wan prestasi, PMK buat perbuatan melawan hukum. Dan nggak perlu kita meminta supaya tuntutan ke sana, tapi hakim menyatakan bahwa apa yang dilakukan di kita ini tidak bertentangan dengan tindak pidana. Dengan sendirinya dia kan sah, itu dia bisa mengajukan tuntutan ganti rugi, baik material maupun immaterial. Bawaan prestasi yang dikatakan tadi saya tidak mau mengupas terlalu jauh. Jadi saya garis bawahi apabila itu berbau tindak pidana yang diajukan itu percuma, itu akan gagal lagi. Usai menjalani persidangan, Nikita Mirzani akhirnya buka suara mengenai alasannya sempat meneteskan air mata di ruang sidang pada hari sebelumnya. Ia mengaku tidak bisa menahan rasa harunya ketika mendengar keterangan dari salah seorang saksi yang dihadirkan. Menurut Nikita, kesaksian tersebut sangat berarti karena membenarkan bahwa dirinya memang termasuk pengguna produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Hal itu seolah menjadi titik terang yang selama ini ia nantikan, mengingat sebagian besar tudingan justru menyudutkan dirinya. Bahkan, Nikita menyebut bahwa saksi yang bersangkutan bukan hanya mengetahui, tetapi juga turut memiliki dan menggunakan produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Bagi Nikita, hal ini semakin menguatkan posisinya bahwa apa yang ia sampaikan selama ini bukanlah isapan jempol belaka. Dengan suara bergetar, Nikita menambahkan bahwa pengakuan saksi tersebut memberikan dorongan moral baginya untuk tetap tegar menghadapi proses hukum yang sedang dijalani. Ia berharap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat membuka jalan menuju keadilan yang sesungguhnya. Ami tadi sempat nangis kenapa? Apa ada secerca harapan buat haru karena dia yang punya skincare-nya. Awalnya saya benar-benar percaya ya karena yang beliau kan seorang dokter ya. Ternyata pas setelah saya pakai efek sampingnya sangat buruk. Akhirnya saya stop dan kan saya 2023 menggunakan itu. Tapi kan baru booming ini kan akhir-akhir ini kan di 2025. Akhirnya saya berani menyuarakan dan saya DM ke Kaniki, lalu Kaniki yang membantu aku untuk speak up. Merah timbul jerawat, akhirnya kan berbekas kayak bopeng, itu kan, iya itu susah banget dihilanginnya sampai sekarang masih ada. Itu aja sih. Terus saya kan beliau live, terus saya komen, dok ini kok ini, oh pakai red jelly. Saya belilah produk yang lain kan, yang beliau sarankan. Akhirnya makin parah, akhirnya saya stop, udah. Saya untungnya kan produknya memang masih ada, bukti pembelian itu masih ada semuanya. Kalau saya DM no respon tapi dibaca. Tapi kalau saya pas live direspon untuk pakai produk itu, akhirnya kan saya beli lagi yang baru. Tapi pas setelah saya komplain lagi yang red jelly-nya juga nggak cocok, komen saya di mute sama beliau. Terus sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya. Kapan? April 2025. Saya udah dipanggil sama penyidik dan beliau Dr. Reza juga sudah dipanggil oleh penyidik. Pokoknya kita happy banget tadi ya. Aku tuh sampai pas yang saksi pertama. Itu aku udah nangis karena berapa minggu itu yang datang kan saksi ahlinya ngecewain banget. Tapi dibales kayaknya hari ini tuh kayak yang happy banget dari saksi yang pertama, kedua sampai yang ketiga tuh semua keterangannya kelihatan jujur juga banget gitu ya, kayak spontan apa adanya, terus pada bawa barang-barang skincare, bukti-buktinya yang mereka punya, ceritain juga pengalamannya, jawab pertanyaannya juga nggak ada yang kayak orang ngeblank atau kayak nggak ada setting-setting, kayak nggak setting-setting, ada belajar-belajar, benar memang keluar dari hati. Kayak dari hati, makanya itu kita senang banget sih sebagai orang yang udah ngikutin sekian minggu ya, 14 minggu. Cukup puas banget karena menceritakan dari mereka beli,
pengalamannya mengeluarkan uangnya sekian, ada yang 10 juta, itu yang ibu-ibu yang nomor 2 tuh. Terus dimarahin suaminya, ya kan, karena ternyata yang untuk memutihkan apa tuh nggak berhasil sama mukanya yang hancur, kasihan. Tuh, jadi aku ngelihatnya, oh ini berarti korban-korbannya si RG yang udah aku tunggu sekian lama. Aku tuh sampai pernah ngomong ke mamaku sama ke adik-adik aku, ini tuh yang diperluin orang-orang yang pernah beli dan benar-benar dapat dampak jelek, dirugikan nih, mana ya gitu loh. Ini harinya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.